Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Setelah ditinggalkan oleh kakak kandungnya karena keadaan itu, Himawari itu menjadi sosok seorang diri dalam keluarga Uzumaki-nya sekarang. Meski di sana ada Kawaki, tetapi tetap saja perlakuan Kawaki kepadanya tak seperti Boruto. Hima jelas tak menyadari itu, tetapi dia juga punya perasaan kuat nih untuk ingin membantu Boruto loh. Kita tahu bahwa selepas Omnipotent itu dirilis 3 tahunan sudah, Hima itu tumbuh seperti Hanabi namun memiliki potensi tersembunyi lebih besar lagi. Gimana ya jika kembali ada scene lebih lama Boruto bertemu dengan Himawari lagi ketika dia melindungi desa dari ancaman para monster itu, pasti akan jauh lebih mengesankan lagi. Nah sekarang ini, what if Himawari's potential power would be realized by Jubi Sego? Bagaimana jika potensi kekuatan Himawari ini akan disadari oleh para ego Jubi sendiri? Hal yang juga pernah ditunjukkan kepada Daimon kan? Apa yang membuat Hima itu begitu spesial itu? Apakah sisa-sisa cakra dari rubah ekor 9 masih bersemayam di balik jiwa putri Byakugan di era ini? Well, ini akan sangat menarik sih. But by the way sob, karena ini berkelanjutan, biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Ahoy nakama, info penting nih. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita, namanya Saga to Blue Vortex. Nah, di sana kita akan buat pembahasan berbeda. Kita lebih ngikutin market Boruto yang suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru yang populer sekarang ini. Oke, guys, yuk kita ikutin alurnya dulu ya, sambil nanti pelan-pelan ngedukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan mengikuti kisah berkelanjutan part-part Boruto to Blue Vortex di episode sambil dengerin versi liar perspektif kita. Oke, subscribe Date Bahasa. And now back to the topic. Kita tahu penampilan Himawari yang sempat muncul dalam beberapa chapter ke belakang ini terbilang relevan lagi di chapter yang ke depan. Dahulu semenjak Himawari itu sempat muncul dan mengagetkan semua orang itu, si Uzumaki satu itu memang seakan mengingatkan Hanabi bukannya Hinata. Dia punya karakter yang mirip dengannya tersebut, yang dibungkus sifat pemalu Hinata ibunya. Setelah 3 tahun seorang diri, ia ditinggalkan ayah ibunya karena Kawaki itu dan Eida, kakak kandungnya Boruto, meninggalkannya pula karena keadaan. Mohon kembalinya sang villain itu benar-benar shock melihat Hima nih. Bahkan Boruto yang sedingin kulkas itu seakan runtuh di hadapan Himawari loh. Reaksi sorot matanya tak bisa bohong jika dia rindu pada adiknya satu ini. Anehnya, dia yang terkena manipulasi Omnipotent malahan meyakini dalam hatinya jika ayah ibunya itu masih hidup dan berada di suatu tempat sana. Dia mengatakan itu dengan sangat serius di hadapan trio Inoshikatsu yang selalu membimbingnya. Bahkan yang lebih mengejutkan untuk mereka dengar itu, Hima berkata, "Aku merasa Boruto itu bukanlah ancaman. Terkadang aku berpikir aku berlatih ini karena aku ingin membantu Boruto." Tentu dong itu mohon yang tak disangka-sangka oleh semua orang ya, meskipun dia terkena manipulasi Omnipotent. Keteguhan Hima sebegitu besar dengan Boruto ya. Memang kalau pada dasarnya keluarga Uzumaki original tuh emang beda ya. Ikatan yang ditanamkan ibu mereka Hinata kayaknya kuat banget gak sih? Timeskip ini benar-benar buka mata kita nih bahwa sang pemilik mata biru di era ini bukan hanya Boruto tetapi sang adik juga yang akan memiliki peran besarnya nanti. Bayangkan sob, jika ancaman terjadi pada desa, kita yakin Hima akan mainkan perannya juga di desa. Sekarang tentu ancaman yang paling dekat adalah pada ego Jubi sendiri. Mereka yang dianggap adalah perwujudan entitas yang lebih tinggi dari Jubi dahulu karena memiliki evolusi ego dan juga ambisi tersebut, menjadikannya bentuk humanoid dengan meniru beberapa orang yang diserap Jura, Hidari, Matsuri dan Bug. Mereka adalah salah satunya. Bayangkan 3 chapter ke depan nih mereka sudah di Konoha dan mengacau. Jika Matsuri benar-benar mengincar Konohamaru, sementara Konohamaru juga bersama dengan tim 10 yang notabene di sana ada Himawari, bukannya tak mungkin tuh jika Konohamaru terdesak, Hima akan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan seseorang yang juga dianggap kakaknya itu. By the way nih teman-teman, hubungan antara Konohamaru dan keluarga Hokage 7 sebenarnya juga nggak kayak guru dan murid ya bagi putra mereka. Para keturunan Naruto sendiri cenderung memanggil Konohamaru itu sebagai Nichan atau kakak, karena dari awal dia sudah dekat dengan mereka semuanya. Ya wajar aja nggak sih, Konohamaru itu emang kopian dari Naruto sendiri. Dia sebegitu bangganya dengan idolanya itu, dan tak heran dia juga sangat dekat dengan para keturunan dari Nana Daime. Nah, jika Matsuri menyerang Konohamaru dan dia ragu karena melihat aura Moegi Kazamatsuri rekannya di sana, bisa saja Konohamaru itu malah lengah di saat tim 10 juga ikutan membantu, tetapi mohon tak berpihak kepada mereka. Hima bisa-bisa tiba-tiba aja muncul. Rasanya bukan sebuah kemustahilan ya sob.
Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ya karena dia juga ada di sana. Himawari mungkin hanya melihat jika orang yang menyerang Konohamaru Nichan adalah orang yang jahat. Apalagi tim 10 juga membantu Konohamaru kan. Bisa jadi inilah momentum untuk Himawari menyala lagi nih. Sekarang bayangkan teman-teman, bagaimana jika potensi kekuatan Himawari ini akan disadari oleh para Ego Jubi sendiri. Hal yang pernah ditunjukkan kepada Daemon. Apa yang membuat Hima bisa sespesial itu? Apakah sisa cakra rubah ekor 9 masih bersemayam di balik jiwa putri Byakugan ini? Gini ya, sejatinya orang yang kuat akan disadari potensinya oleh mereka yang kuat saja. Hal seperti ini terjadi pada Himawari. Kita tahu kan seperti apa Daemon itu. Dia sempat kaget kala itu ketika mengatakan Konoha itu tak ada orang kuat apa. Lalu omongannya itu tersentak karena tiba-tiba dia merasakan cakra besar seseorang lewat di antara mereka. Daemon langsung keluar mencarinya nih, dan ketika ketemu dia langsung mencoba menghajar Hima. Woi, siapa kau ini? Kenapa kau memiliki aura yang kuat sekali? Begitulah yang Daemon katakan. Hima yang kayak gitu benar-benar tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Daemon itu. Dia hanya memanggil Nichan untuk Boruto yang ada di sampingnya, dan akhirnya Daemon sadar jika wanita ini adalah adik kandung dari Boruto sendiri. Daemon sempat penasaran dan menerjang Hima lagi, tetapi tiba-tiba pukulannya berhenti di sana. Mungkin Daemon merasakan cakra ekor 9 apa ya? Bisa jadi sih. Nah sekarang konteksnya bagaimana jika para Ego Jubi ini juga akan mengetahui bahwa Hima itu spesial, dan orang yang berkemungkinan mengetahuinya pertama adalah Ego Jubi Matsuri. Ketika Konohamaru tertahan itu, tim 10 terhenti langkah mereka. Hima tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Bukan tak mungkin loh Matsuri yang melihatnya dengan Rinnegan itu merasakan aura yang berbeda pada wanita bermata biru tersebut. Kondisi ini dia pasti merasakan apa yang dirasakan oleh Daemon sendiri. Sekarang apa yang buat Hima itu spesial? Apa karena sisa cakra Kurama ekor 9 atau ada sesuatu yang berhubungan dengannya pula? Ya sebenarnya jawaban rasional dari kita sendiri seperti ini. Memang sejak kelahirannya Hima itu harusnya mendapati sedikit cakra tambahan dari Kurama, dan tanda kumis seperti Boruto sebagai penandanya. Ini pun juga ada tambahan lagi nih, karena background orang tua Naruto Hinata itu terhubung pada leluhur Otsutsuki loh. Cakra seorang Otsutsuki mestinya masih mengalir pada diri Himawari seperti Boruto. Kita ingat bahwa Naruto itu terhubung pada cakra Haguromo dan ibunya Hamura. Bahkan sejak di The Last Movie bulan sana, mereka para Hyuga itu pengguna Byakugan adalah keturunan langsung dari keturunan Hamura. Nah jadi mungkin alasan inilah yang mendasari bahwa cakra Hamura itu kuat kaitannya berada pada Himawari setelah Hinata melahirkan seorang putri bermata biru ini, yang kita ingat sendiri nih, ketika dia marah dia punya Byakugan spesial. Sebenarnya nakama, kalau kita ingin lebih jauh lagi, apa yang ditampilkan Himawari dan diakui Daemon atau mungkin para Ego Jubi nantinya sudah pernah ditunjukkan pada dua biju sebelumnya, Kurama dan juga Sukaku kan. Kurama dan Naruto contohnya, mereka sampai pingsan meladeni tinju Tanketsu Cakra dari Hima loh ketika insiden pelantikan Kage terjadi. Boruto mengacau di sana dan Hima itu marah besar. Naruto sebenarnya itu mau melerai mereka keduanya, tapi tiba-tiba Hima itu lolos dan memukul Naruto. Tak hanya Daima yang pingsan, Kurama juga ikutan pingsan karenanya. Selain itu, biju Sukaku juga pernah menampilkan hal yang sama. Sukaku sendiri sempat berada di desa Konagakure dan orang yang bermain-main dengannya adalah Himawari. Awalnya dia meremehkan putri dari Naruto ini, tapi setelah sebuah kejadian Sukaku melihat sendiri orang ini benar-benar berubah ketika Byakugannya itu aktif. Sukaku bahkan mengatakan lagi, jika wanita ini sangatlah mengerikan jika dia sudah membangkitkan kekuatannya itu. Dengan begitu memang sejak awal Hima ini spesial kan. Satu kespesialan lagi yang terhubung dengan ikatan keluarga. Kalian tahu kan bahwa Kawaki yang sekarang dianggap sebagai Borutonya Hima yang dulu itu, meskipun dia Kawaki melakukan tragedi ini menyebabkan omnipoten terjadi, tetapi Kawaki ini juga sangat menyayangi Himawari loh. Bahkan sejak dulu teman-teman, dia rela tangannya hancur demi melindungi Hima. Kami pikir meskipun Naruto Hinata tak ada sekarang ini, peran Kawaki selain membasmi para Otsutsuki tersebut, dia juga bertanggung jawab melindungi adiknya tersebut Himawari. Bahkan ya, kemunculan Sumiyaka yang sempat menyerang Hima kala itu membuat Kawaki marah. Dia terbang melesat dan tiba-tiba menendang para Sumiyaka tersebut. Dan mungkin berikutnya melindunginya dari para Ego Jubi. Nah itu sudah menjadi bukti bahwa Hima itu memang akan punya banyak teman yang mau melindunginya. Ditambah kekuatan yang spesial itu adalah sebagai bonus nih, bahwa dalam sejarah keturunan klan Uzumaki Hyuga itu tak hanya Boruto yang akan dianggap memberikan perbedaan di era ini, tetapi Hima juga akan memiliki peran besarnya nanti, dimana di era dalam genggaman para Otsutsuki. Very interesting. Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup itu ya berlogia kita kali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex part ke-10 What If. Bagaimana jika potensi besar Himawari ini disadari oleh para Ego Jubi sendiri? Tak terkecuali adalah Matsuri. Dan apakah itu kekuatan Kurama yang ada padanya? Who knows? Kita lanjutkan next time.
Nah, jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.